Baiklah, jadi perkenalkan nama saya Najwa Baki Sahab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kultur keorganisasian. Nah, pertama-tama, apa itu kultur keorganisasian? Jadi, kultur dalam organisasi itu merupakan inti dari perusahaan atau sebuah organisasi yang mencakup proses dan alur kerja, serta menjadi pedoman untuk membedakan diri dari perusahaan yang lain atau anggota-anggota yang lain. Jadi intinya, berbeda dengan konsep kepuasan kerja yang mengukur respon afektif terhadap lingkungan kerja, kultur organisasi itu dia lebih ke bersifat deskriptif. Kultur atau budaya organisasi itu mencangkup seperangkat seperangkat prinsip, lalu, harapan, etika, dan juga kebiasaan. Nah, di mana keempat elemen ini dia akan membentuk kepribadian psikologis dan sosial dari si organisasi itu tadi. Nah, selanjutnya, apakah kultur keorganisasian itu penting? Nah, kalau misalnya ditanya apakah penting? Tentunya penting dong, karena dialah yang membentuk bagaimana cara organisasi itu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kultur organisasi itu juga merupakan, gabungan dari asumsi, perilaku, cerita, mitos, ide, metafora, dan juga berbagai elemen-elemen lain yang menentukan makna bekerja dalam suatu organisasi. Nah, karena penting, berarti ada dong fungsinya kultur dalam organisasi ini tadi. Di sini saya, menyimpulkannya, fungsi kultur dalam berorganisasi itu ada 4. Yang pertama yaitu, menetapkan tapa batas. Apa itu? Jadi, budaya organisasi itu menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan juga organisasi lainnya. Maka dari itu saya menyebutnya sebagai tapal batas alias, itulah yang, membuat karakteristik dari sebuah organisasi. Selanjutnya memberikan identitas. Tentunya kultur dalam organisasi tadi kan sudah saya jelaskan untuk pengertiannya. Jadi dia di sini juga, membangun sebuah identitas dan juga rasa memiliki bagi para, orang-orang di dalamnya atau para anggotanya. Selanjutnya juga, menjaga sistem sosial. Menjaga sistem sosial itu maksudnya, dengan adanya budaya organisasi yang kuat tadi, stabilitas dan juga, keteraturan dalam organisasi itu dapat terjaga, alias sistem sosialnya itu dapat terjaga organisasi itu. Selanjutnya juga, meningkatkan komitmen. Jadi, budaya budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dibandingkan kepentingan individu ini kan juga penting. Jadi dengan adanya hal itu, kita bisa meningkatkan komitmen dalam berorganisasi lebih dalam lagi. Baik, kita selanjutnya yaitu karakteristik utama. Jadi karakteristik utama dari kultur organisasi, di sini yang pertama itu inovasi dan, keberanian dalam mengambil resiko. Jadi, sejauh mana para anggota itu bisa didorong untuk bersikap inovatif dan juga, berani mengambil resiko. Seperti yang kita ketahui, setiap organisasi itu pasti bertujuan untuk mengembangkan diri. Di mana dalam mengembangkan diri itu banyak hal-hal yang pasti harus kita lakukan dengan keberanian mengambil resiko. Jadi menurut saya, salah satu karakteristik utamanya itu adalah mengambil inovasi dan juga keberanian mengambil resiko. Selanjutnya juga perhatian pada hal-hal yang rinci. Jadi sejauh mana anggota ini diharapkan untuk, menjalankan presisi dan juga analisis dan perhatian pada hal-hal yang detail. Jadi tidak hanya, hal-hal besar saja, kita juga harus memperhatikan hal-hal detail yang ada. Lalu orientasi hasil itu, sejauh mana manajemen itu berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses. Memang proses itu penting, tapi kita tidak boleh lupa hasilnya bagaimana dan juga, kita juga harus memperhatikan prosesnya itu apa sih yang digunakan untuk mencapai hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya orientasi orang itu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang-orang, yang ada di dalam organisasi itu. Lalu orientasi tim itu berarti, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi itu ketimbang individu-individu. Kita harus bisa melihat, bagaimana masing-masing individu itu, melakukan orientasi tim atau bekerja dalam tim dan kita lihat, bagaimana
hasilnya nanti. Selanjutnya juga, keagresifan. Jadi sejauh manakah orang-orang itu bersikap agresif dan kompetitif ketimbang, bersantai-santai. Karena menurut saya dalam sebuah organisasi itu kita perlu untuk bersifat agresif. Walaupun, pada umumnya konotasi dari agresif sendiri itu bisa diartikan sebagai negatif, tapi di sini saya rasa, agresif itu diperlukan dalam berorganisasi. Selanjutnya itu stabilitas, kita juga bisa melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan dari organisasi itu dipertahankan. Karena, kegiatan-kegiatan itu pasti muncul dengan adanya ide dan, mempertahankan sebuah ide itu menurut saya tidak mudah. Jadi, adanya stabilitas itu juga penting. Baik, selanjutnya juga untuk prinsip dasar dari, dari kultur keorganisasian itu transparansi dan akuntabilitas, lalu, kepemimpinan yang visioner, komunikasi yang efektif itu tentunya karena dalam sebuah tim kita pastinya butuh untuk berkomunikasi, karena dengan komunikasi yang kacau itu bisa bahkan membuat satu organisasi sendiri itu kacau. Selanjutnya inovasi dan adaptasi, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kolaborasi yang kuat antar anggota. Jadi ini sebenarnya, mirip dengan, eee, kerja dalam tim tadi karena antar antar anggota itu membentuk sebuah tim di mana kita, akan melakukan sebuah kolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Baik, selanjutnya bagaimana sih caranya koordinasi antara pengurus? Jadi kan dari tadi saya sudah menjelaskan tentang koordinasi koordinasi, kerja dalam tim. Nah, itu gimana sih cara, melakukannya? Jadi, untuk cara berkoordinasi antar pengurus, itu kita bisa melakukan struktur organisasi yang jelas. Jadi dalam organisasi itu harus sudah ada struktur-struktur yang disusun, agar kita tahu ranah kerjanya itu kemana, lalu kita harus, bekerja dengan siapa, di situ kita harus jelas dulu. Tidak bisa kita menjalankan sebuah organisasi jika bahkan strukturnya saja tidak jelas. Selanjutnya, sistem komunikasi yang efektif. Ini sudah saya garis bawahi tadi, ini jelas sekali kita butuh sekali sebuah komunikasi yang efektif antar anggota dan antar kelompok. Selanjutnya, delegasi tugas yang efisien. Sebenarnya ini lebih mengarah ke tanggung jawab, karena di sebuah organisasi pastinya kita akan diberikan sebuah tanggung jawab di mana kita harus menyelesaikannya itu, menyelesaikan, tugas itu, dan tugas-tugas yang ada itu juga harus didelegasikan secara efisien. Lalu evaluasi berkala. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di sebuah organisasi itu pastinya akan ada, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan untuk kelebihan mungkin bisa kita pertahankan dan untuk kekurangan mungkin bisa kita evaluasi untuk, memperkembangkan atau meningkatkan untuk kualitas, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya untuk bagaimana sih cara melakukan pembagian kerja dalam sebuah kultur keorganisasian? Yang pertama, jelas-jelas, pemerataan tanggung jawab alias keadilan. Jadi di sini kita harus, pastikan bahwa semua orang itu memiliki tanggung jawab yang rata. Mereka semua memiliki, kita lanjut ke poin kedua yaitu keseimbangan kerja. Mereka semua itu punya hak dan punya kewajibannya dalam menjalankan pekerjaan mereka masing-masing di sebuah organisasi. Karena saat kita masuk ke organisasi, pastinya kita akan diberikan tanggung jawab tadi, dan, hal itu juga harus dilakukan dengan rata dan seimbang. Lalu sistem reward dan motivasi ini lebih ke agar kita lebih enjoy atau lebih menikmati lagi dalam menjalankan sebuah organisasi. Dengan, contohnya seperti mungkin kita bisa diberikan penghargaan seperti itu saat akhir pengurusan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Ini kembali lagi ke tadi, yaitu, dalam sebuah organisasi, kita itu, biasa join atau, bergabung ke sebuah organisasi itu pasti ada tujuan. Dan untuk saya sendiri, mungkin tujuan saya ingin mengembangkan diri karena sebelumnya saya tidak bisa begini dan saya ingin mencoba untuk begitu. Dan menurut saya hal-hal, itu kita memerlukan sebuah pelatihan dan juga pengembangan. Dan dari situ juga, dari dalam diri kita sendiri untuk menerimanya dan, mencapai tujuan kita masing-masing. Lalu untuk manajemen program kerja, itu yang pertama perencanaan yang matang tentunya, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan atau sebelum melakukan apapun itu dalam sebuah organisasi, tentunya kita butuh sebuah rencana dan rencana itu harus
lakukan secara matang. Kita tidak bisa hanya punya, rencana-rencana yang sekali lewat, itu tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar matang dalam melakukan perencanaan tadi. Selanjutnya timeline yang realistis. Maksudnya apa? Maksudnya itu, untuk timeline yang realistis itu, ya berarti timeline-nya harus masuk akal. Timeline-nya itu harus, ada rentang waktu yang kita buat dan juga bisa dicapai untuk timeline-nya itu. Selanjutnya monitoring dan evaluasi, ini seperti yang saya jelaskan tadi untuk monitoring dan evaluasi itu, kita memantau untuk kegiatan yang sudah kita lakukan dan kita akan memonitoring atau kita akan, melakukan pemantauan tadi ke program kerja yang kita buat, lalu jika ada kekurangan dan kelebihannya kita akan mengevaluasinya kembali dan yang terakhir yaitu optimalisasi sumber daya. Jadi kesimpulan dari saya, kultur organisasi itu adalah sebuah fondasi utama yang membentuk identitas, nilai, dan cara kerja organisasi. Kultur ini berperan dalam membedakan organisasi, membangun identitas anggota, meningkatkan komitmen, serta membimbing perilaku dan stabilitas sosial. Dengan struktur yang jelas, komunikasi yang efektif, serta manajemen kerja yang baik, kultur organisasi yang kuat dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan dampak positif bagi organisasi dan juga masyarakat. Baik, mungkin sekian dari saya mengenai kultur keorganisasian pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, saya ucapkan terima kasih.